Siji loro telu ayo padha guyu, papat lima enem ayo padha mesem, pitu wolu songo ojo lali ndonga. Saya minum dulu ya. Memang dari tadi kan Pak mantan RT sudah seruput. Kok berlagak pakai izin segala. Loh, sebelum habis baru izin. Memang pemikiran Pak mantan RT itu beda dengan yang lainnya. Beda. Setiap orang itu kan harus punya pemikiran yang berbeda-beda. Jadi kalau orang Jawa itu bilang si silet si anggit. Ya tapi perumpamaannya jangan itu. Kan masih juga ada perumpamaan yang lain kok, pilihannya kok yang itu gitu loh. Pak mantan RT, ini santer terdengar Pak mantan RT itu katanya baru bertemu dengan anaknya Pak Lurah. Siapa yang bilang? Loh, ini saya dengar gitu loh. Di berita-berita itu? Di berita-berita, karena di kampung anaknya Pak Lurah ini kan baru ada acara besar, baru ada acara hajatan, haul beberapa hari gitu loh. Oh, itu bukan mantan RT saya. Itu mantan RT sebelah itu loh. Oh, tak kirain Pak mantan RT, makanya saya juga alhamdulillah ini hidangan yang ada di rumah saya tidak jadi berkurang. Itu loh, nyalonkan kepala desa itu loh. Yang nyalonkan lurah itu loh. Mantan RT terus nyalonkan lurah itu loh. Oh, jauh-jauh dari sana, di RT pusat sana ke sini. Loh, emangnya anaknya Pak Lurah juga mau menemui? Hah? Anaknya Pak Lurah? Loh, ya kalau namanya bertemu silaturahmi kan ya nggak apa-apa. Oh. Lah tapi saling kan bertukar pikiran. Tapi gini loh Pak. Cerita. Pak mantan RT sebelah itu kan biasanya dulu itu sukanya berseberangan dengan bapaknya, dengan Pak Lurah kan selalu berseberangan. Dulu pernah jadi istilahnya bawahannya disuruh ngurusin pendidikan aja juga tidak sampai selesai, harus dikeluarkan. Ya. Terus diberi tanggung jawab menjadi RT itu katanya menjadi pilihan RT yang identik dengan bapak politik identitas juga. Loh, itu kan anaknya Pak Lurah itu kan juga sebagai pimpinan daerah toh. Lah, sebagai seorang pimpinan itu harus mengemong siapa saja, ya kan? Wah. Ada orang yang datang jauh-jauh ya ditemui. Kalau saya yang jadi anaknya Pak Lurah ya nggak mau. Saya pasti bilang prek gitu. Kok prek? Loh itu loh. Anak Pak maksud saya Pak mantan RT itu sekaligus mencari popularitas loh. Bayangkan sekarang kan anaknya Pak Lurah itu lagi naik daun, ya kan? Lagi naik daun. Lah, dia numpang yang naik daun tadi. Jadi kalau anaknya Pak Lurah naik daun, dia numpang naik daunnya gitu. Ya nanti malah di belakangnya gitu. Takut saya daunnya itu keberatan gitu loh. Harusnya dinaikin 1 orang, kalau yang naikin 2 orang, terlebih mempunyai pemikiran yang berbeda loh, daunnya bisa gugur sebelum waktunya. Yo, kalau nggak naik daunnya, yo wis nyantol-nyantol rantingnya aja nggak apa-apa. Gini loh Pak mantan RT, ini ketemu dengan anak Pak Lurahnya itu sebenarnya apa? Mau ngopi bareng atau tukar pikiran atau bagaimana? Lah yang ngopi bareng. Ketemunya kan di suatu tempat untuk ngopi, ngobrol gitu. Dia saling bertukar pikiran. Ya. Untung tidak seperti acara yang ada di TV itu. Lah kemana? Tukar nasib. Kalau tukar nasib ya enak
Pak mantan RT sebelah. Enaknya bagaimana? Lah. Sekarang kan anaknya Pak Lurah kan sedang jadi pejabat pimpinan daerah. Lah, dia kan sudah jadi mantan. Sudah jadi mantan ya. Ditukar ya lebih enak. Oh, malah menjadi pejabat bisa dikatakan tanpa adanya pilihan. Wow. Iya. Tapi yang namanya Pak mantan RT sebelah itu kemana-mana kok selalu membawa istilahnya itu apa ya? Membawa kekisruhan gitu loh. Lah dulu kemarin itu kan dicalonkan lurah oleh Pak Brewo, yang paguyubannya Pak Brewo itu sebenarnya udah besar, tapi karena mencalonkan Pak mantan RT sebelah akhirnya merosot. Oh. Lah nanti kalau anaknya Pak Lurah ini disambangi Pak mantan RT sebelah ini juga ada kekisruhan nanti. Wow. Tapi pastinya anaknya Pak Lurah ini kan juga orang yang digembleng oleh bapak dan keluarganya. Iya. Pastinya juga sudah tahu, sudah paham bagaimana ini ada tamu dari RT sebelah yang datang ke sini. Nah, begitu. Pastinya udah paham. Loh, itu kan sekalian toh itu. Pak mantan RT sebelah itu datang ke sini kan sekalian. Pertama, dia itu mau tadi numpang naik daun, Oh, iya. ya kan? Terus dia itu juga mempromosikan diri dulu. Namanya apa itu? Camping. Kampanye. Oh. Ya, itu juga mungkin juga datang ke tempatnya anaknya Pak Lurah ini kan juga sekaligus untuk menemui para relawanginya yang ada di daerahnya Pak, anaknya Pak Lurah ini, ya kan? Oh, makanya ini bisa dikatakan dia itu punya strategi sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampau itu ya. Iya, sekali merengkuh dayung 2-3 hari capeknya nggak hilang-hilang. Yang capek ya yang itu, dianya mah enak-enakan aja. Wong kemarin aja ceritanya naik apa itu pesawat itu kan juga pakai kelas ekonomi. Pak mantan RT sebelah itu duduk di belakang, Iya. masukin apa koper itu di bagasi atas itu. Dipikirnya nanti banyak yang nolong atau banyak yang minta foto, ternyata enggak, semuanya juga diem-diem aja gini. Apa nggak tahu kalau itu Pak mantan RT sebelah itu? Ya mungkin bisa juga tidak tahu, ataupun yang tahu mungkin dikira hampir mirip saja mukanya. Karena mohon maaf, orang seperti itu kan juga pasaran, hampir mirip semuanya. Tapi kalau Pak mantan RT sebelah itu kan kasnya ada, cirinya ada. Oh, dia itu cirinya kalau berkata-kata, Oh, iya. Kalau duduk diam saja nggak ada yang tahu, bener. Ya kan? Dia itu kan terkenalnya dengan orang yang pandai mengolah kata-kata. Dia pandai berargumentasi, ya kan? Merubah hal-hal apapun dengan kata-kata, ya kan? Itu kejadian ketika naik pesawat itu. Padahal kalau dia bepergian sendiri tidak ingin membuat sebuah pencitraan itu, ya tidur di kelas VIP. Wah, gitu. Iya. Berarti niatnya supaya ada yang lihat. Ya? Iya, ada yang lihat. Kalau di VIP kan cuma segelintir orang yang duduk Tapi di sana. memang dia itu kalau bikin istilahnya pencitraan model-model seperti itu, ya bisa dikatakan kurang begitu laku. Ketika kemarin perpisahan itu naik sepeda, yang ikutin juga orangnya juga itu-itu aja. Dia juga pernah dulu itu pencitraan di kereta api itu juga nggak ada yang, padahal warganya sendiri Iya. loh pada nyuekin juga. Tapi ada yang minta foto Pak. Di kampung ini itu orangnya. Ketika pindah ke lain, orangnya itu juga, cuman beda kostum gitu loh. Lah itu kan pandainya dia menata sebuah bentuk campaign. Ini yang namanya sama-sama mantan RT ya juga paham model-model seperti itu. Tapi ini loh, kemarin juga ada warga yang tanya visi Pak mantan RT sebelah itu kalau jadi kepala desa itu visinya seperti apa gitu loh. Loh,
Sudah dia jawab, no. Dijawab bagaimana? Jawabnya nanti ada tim yang merumuskan visi misinya. Maksudnya jawabannya itu kan bagus. Secara garis besar itu kan seharusnya udah tahu. Kalau tim merumuskan itu kan biasanya yang detail-detail gitu, Pak mantan RT. Intinya adalah untuk kemajuan. Kan gitu. Ya, biasanya gitu. kalau kemajuan Kalau sih orang semua calon lurah pasti juga mempunyai visi kemajuan, tapi maksudnya yang membedakan biar para warga itu tahu milih siapa ke depannya untuk menjadi lurah di desa kita Nah, ini. itu makanya adanya tim itu, suruh mikirkan itu. Loh. Gitu loh. Paling tidak Pak, calon lurahnya kan juga harus tahu tidak semuanya harus pasrah bongkoan atau diserahkan kepada timnya. Lah kalau gitu tugasnya timnya apa? Kalau enggak Loh, tugasnya timnya itu menerima masukan dari calon lurahnya. Loh, nanti masa tim ditanya nggak tahu? Kan juga harus apa? Calon lurahnya ini tadi juga harus bertanya pada timnya itu, no. Timnya tugasnya dibayar itu kok. Loh, padahal timnya ini menunggu arahan dari calon lurahnya gitu loh. Loh, kita yela-yela nopo. Iya. Nah, nanti kalau saling menunggu, lah malah nggak jadi kerja, tiba-tiba acaranya selesai, bagaimana coba? Seperti ketika menjabat jadi RT sebelah itu, kemungkinan juga hal ini terjadi. Tim menunggu arahan dari RT-nya, RT-nya menunggu hasil dari tim. Saling menunggu. Padahal ada pepatah mengatakan menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Wah, itu pekerjaan saya itu. Kamu bilang membosankan ya? Dari dahulu kan saya nunggu masih jadi mantan aja. Emangnya Pak mantan RT itu juga pengen jadi seperti apa gitu loh? Jadi saya naiklah jadi RW. Bertahap. Terus ini kalau Pak RT sebelah itu kan memang ahli dalam berdebat. Ya, kalau berdebat Bukan berdebat. lah apa? Istilahnya itu mempertahankan argumentasi. Nah, kalau pendukungnya Pak mantan RT sebelah harus gitu. Perkataannya harus beda, bukan berdebat, tapi mempertahankan argumentasi. Tapi warganya Pak RT sebelah itu memang sebagian juga bisa dikatakan lucu gitu ya. Lebih suka diberi kata-kata yang manis daripada kata-kata yang tegas tapi realita dan menghasilkan. Karena rakyat itu kan butuh hiburan. Iya kan? Kata-kata manis itu termasuk hiburan loh. Walaupun tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, yang punya tempat tinggal katanya apa? Bukan di tempatnya, susun, tapi ditumpuk gitu. Bukan rumah susun, tapi rumah tumpuk. Ya sama aja toh ini. Ya kan, itulah tadi fungsinya hiburan. Termasuk kata-kata itu hiburan loh. Kamu tidak tahu sih apa manfaatnya sebuah kata-kata. Banyak orang yang pekerjaannya cuma motivasi. Itu kan juga jualan kata-kata. Oh iya, saya juga punya teman kalau ngomong motivasi. Kalau di medsos, di Klikklok ataupun di medsos yang lain itu selalu memotivasi orang untuk berusaha membangun sebuah usaha itu harus bangkit, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Dia sendiri punya usaha tutup. Kenapa dia jatuh bangkit lagi? Karena modal dari orang tuanya itu nggak habis-habis. Makanya dia bisa ngomong seperti itu. Makanya kan dihibur dengan kata-kata yang tadinya sudah jatuh, masih ada. Itu kan tumbuh lagi. Kata-kata masih ada itu sudah menghibur. Kalau orang lain ngomong kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Tapi bagi temanmu itu, bagi saya ini, bagi saya sendiri, kegagalan adalah keberhasilan yang tak pernah terjadi. Atau kegagalan adalah awal dari kegagalan.
Emang enak kalau ngomong-ngomong mengenai kata-kata, tapi hidup itu kan tidak melulu dengan kata-kata, harus dengan kerja dan tindakan nyata, Ya, Pak Mantan RT. Betul, betul. Ngomong-ngomong seperti itu, saya juga akan bertindak nyata sekarang. Bertindak nyata seperti apa? Saya akan nemui anaknya Pak Lurah juga. Loh, emangnya ngapain mau ngobrol apa? Loh, tadi Pak Mantan RT sebelah juga nemoni, saya juga mau nemoni. Oh, begitu. Oh, iya toh. Ya udah, kalau Pak Mantan RT mau ketemu dengan anaknya Pak Lurah, saya mau ketemu juga. Ya, kamu mau ketemu? Iya. Ah, kalau gitu kamu yang depan. Ayo. Siji loro telu ayo padha guyu papat lima enem ayo padha mesem 7 8 9 aja lali ndonga